Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RM semua, pada video kali ini kita akan membahas trik cepat taklukkan pola bilangan, tes CPNS, tes P3K. Di layar ada beberapa contoh soal. Setelah mempelajari trik-trik cepat ini nanti, diharapkan sahabat RM semua bisa menyelesaikan dalam hitungan detik. Tentu pada video ini soal-soal yang ditampilkan nanti bukan hanya kelima soal ini saja, ada beberapa soal lainnya. Pola bilangan atau barisan dalam bahasa matematika biasa disebut barisan. Sahabat RM semuanya, pola bilangan atau barisan dapat kita selesaikan jika ada dua pola sebelumnya, minimal tentunya. Bisa 3, 4, dan seterusnya. Sebelum atau sesudahnya. Karena jika belum ada, tentu kita tidak akan bisa selesaikan. Misalnya angkanya 5. Kita tidak tahu angka berikutnya karena kita tidak mengetahui operasi apa yang akan dilakukan pada bilangan tersebut. Pola bilangan dapat berupa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau gabungan operasi tersebut tadi. Gabungan operasi maksudnya begini. Setelah dia ditambah 2, ini contoh. Setelah ditambah 2, kemudian dikali 3. Itu namanya gabungan dari operasi pada bilangan tersebut. Kemudian kalau dia pengkuadratan, pengkuadratan itu adalah termasuk bagian dari perkalian. Dikalikan dengan bilangan yang sama. Berikut ini tipsnya adalah yang pertama, apakah barisan atau pola bilangan berubah beraturan atau tidak. Jadi kita cek ini berubahnya beraturan atau tidak ya. Kemudian perhatikan suku-sukunya yang genap dan ganjil. Artinya gini, nanti kalau suku-suku genapnya itu memiliki sifat tertentu, maka jadikan dia menjadi beberapa barisan. Misalnya nanti barisan tersebut adalah U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya. Jadi pada barisan bilangan ini setelah dilihat, jadi contoh saja, setelah dilihat U1 dengan U3 memiliki hubungan, demikian juga dengan U5. Ada sifat tertentu yang dimiliki. Sehingga dari sini nanti kita akan membentuk subbarisan. Inilah yang namanya subbarisan. U1, U3, U5. Demikian juga untuk yang genapnya. Kita tuliskan U2, kemudian U4, dan seterusnya. Dari subbarisan ini nanti bisa kita menyelesaikan persoalan-persoalan atau hubungan-hubungan operasi yang digunakan. Kemudian apakah bilangannya itu prima, genap, ganjil, atau Fibonacci? Fibonacci itu adalah barisan bilangan yang menjumlahkan dua suku yang terakhir. Sahabat RM semua, pada waktu mengerjakan soal, usahakan kondisikan diri dalam keadaan serius, tapi santai. Tidak tegang, tidak panik. Misalnya tangan itu nanti berkeringat, maka sediakan pian sapu tangan atau tisu, dilap, kemudian tarik nafas yang dalam-dalam, santai, tenang, kemudian baru kerjakan. Tentu sebelum mengerjakan harus berdoa terlebih dahulu. Selesaikan dengan cara mencoba menjumlahkan, mengurangkan, kemudian melakukan perkalian atau pembagian, atau mengkelompokkan suku yang genap dan ganjil seperti yang dijelaskan tadi. Jadi apa yang bisa dikerjakan, kerjakan saja dulu, biasanya dari situ akan muncul ide berikutnya. Barisan ini diapakan ya? Setelah kita mencoba mengkalikan, mengkurangkan, dan sebagainya tadi. Pola bilangan atau barisan yang sering diujikan itu adalah barisan aritmetika. Barisan aritmetika ini bedanya sama. Beda. Ciri-cirinya beda, sama. Kemudian nanti geometri. Geometri itu nanti ciri-cirinya adalah pembandingnya atau rasio. Atau bahasa biasa kita sebutkan pengalinya sama. Pengalinya sama atau pembaginya sama. Kemudian kuadrat.
dipangkatkan 2. Kubik itu dipangkatkan 3. Fibonacci ini nanti menjumlahkan 2 suku terakhir. Jadi untuk suku yang berikutnya adalah bilangannya dijumlahkan 2 suku yang terakhir. Oke, sahabat RM semuanya, biar lebih jelas kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal berikut ini. Lanjutkan deret angka atau huruf yang belum selesai pada masing-masing soal berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Pada video kali ini, kita akan membahas deretan angka atau susunan bilangan atau barisan. Contoh yang pertama, 231, kemudian yang ditanyakan bla 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 453 564. Kita perhatikan bilangannya ini, sahabat RM semua, ada yang bisa kita selesaikan. Kita coba mengurangkannya dulu. Sini ada bilangan 564. Kita coba untuk mengkurangkannya. 4, 5, 3. Jika ini kita kurangkan, maka nilainya adalah 111. 111. Kemudian, kita coba tambahkan 231 dengan 111. Kita coba tambahkan 231-nya ini. 2, 4, 3. 342. Kemudian untuk mengeceknya, kita bisa saja melakukan 231, kita tambah 111, ternyata 342. Kemudian 342, jika ditambah 111, benar enggak ya 453? Kita coba untuk mengecek kebenarannya. 4, 5, 3. Ternyata benar. Berarti jawabnya 342. Jadi dalam soal ini saja kita perhatikan, kita hanya cukup menjumlahkan bilangan, menjumlahkan, mengurangkan. Jadi kita hanya berusaha mencoba. Coba dulu kita jumlahkan, atau kita kurangkan, atau kita kalikan, atau dibagikan. Itu tips-tips yang bisa kita gunakan. Contoh yang kedua. Kita perhatikan bilangannya 10, 3, negatif 4, kemudian bla bla bla, dan minus 18. Kita coba 10 dengan 3, apa hubungannya? Tentu ini dikurang 7. Jika kita kurangkan dengan 7, tentu ini nanti menjadi 3. Tapi kalau ini dikurang dengan 7, benar enggak dia? Kita kurangkan dengan 7. Tentu benar, menjadi minus 4. Berarti bilangan berikutnya nanti harus kita kurangkan juga dengan 7. Dan ini tentu hasilnya minus 11. Kita kurangkan dengan 7, minus 18. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal ini hampir sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Soal yang ketiga. Kita lihat bilangannya 3, 9, 27. Jadi dengan bilangan ini tentu sudah sangat mudah. 3 ke 9 kalau kita tambahkan. Tambah 6. 9. Tambah 6 tidak 27. Berarti tidak mungkin ditambah-tambah 6. Coba kita kalikan dengan 3. Ini kita kali dengan 3. Hasilnya 9. 9-nya kita kalikan juga dengan 3. Kalikan dengan 3. 27. 27-nya berarti kita kalikan juga dengan 3. Kita kali dengan 3, hasilnya 81. Soal ini masih mudah, dan soal ini adalah termasuk bagian dari barisan geometri. Contoh yang keempat. Barisan bilangannya adalah 8, minus 4, 2, kemudian bla bla bla, berikutnya setengah. Jika kita perhatikan barisan bilangan ini adalah positif, kemudian negatif, positif, berarti bilangan di sini nanti bernilai negatif. Kemudian positif. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah mengetahui soal ini adalah
Yang ini sudah pasti salah karena bernilai positif. Hanya tinggal 2 yang kita pilih. Sekarang kita cari bilangannya. Berapa sebagai pengalinya? 8 ke minus 4. Tentu ini dibagi 2. Dibagi 2 atau dikali setengah. Bagi 2 dengan kali setengah itu adalah sama. Kemudian kita perhatikan tandanya menjadi negatif. Berarti bilangannya adalah dikali dengan minus setengah. Atau dibagi dengan minus 2. Berarti kita kalikan dengan minus setengah. Kita kalikan dengan minus setengah. Ini hasilnya ada minus 4. Kemudian minus 4-nya kita kalikan juga dengan minus setengah. Kita kalikan, nilainya adalah 2. 2-nya kita kalikan dengan minus setengah. Nilainya adalah minus 1. Jadi jawabnya adalah yang D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan channel Rahmat Matematika. Channel ini adalah channel pendidikan. Masih belajar berbagi untuk kebaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Yang belum, masih saya tunggu untuk like, share, dan subscribe-nya. Contoh yang kelima. Barisan bilangannya adalah 2, kemudian 6, kemudian bla bla bla, bla bla bla, ada 2 bilangan, berikutnya 162. Jika kita perhatikan, kalau ini hanya dijumlahkan dengan bilangan yang sama, tidak mungkin memperoleh nilai 162. 2 kita tambah 4, 6. Tambah 4 nanti 10, tidak mungkin dapat 162. Tapi 2 ini ditambah 4. Kita tambahkan dengan bilangan 4, hasilnya 6. Kita coba dengan mengkalikan dengan bilangan. Apakah itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Mana nanti yang sesuai. Kita coba mengkalikan dengan 3. 4 kali 3 itu 12. Jika kita jumlahkan ini menjadi 18. Sudah terlihat, tapi belum tentu ini jawabnya. Kalau di sini tadi 18, berarti karena ini tadi setelah ditambah 4 jadi kali 3, 12-nya ini kita kalikan 3. Berarti dijumlah dengan 36. Kalau ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 54. 54. Kita coba mengeceknya. Apakah nanti angka berikutnya atau suku berikutnya adalah 162. Berarti 54 harus kita jumlahkan dengan 36 kali 3. 36 kali 3 itu adalah 108. Jadi di sini 108 saya tuliskan 54 kita tambah dengan 108 162 benar. Berarti jawabnya adalah 18 kemudian 54. Soal berikutnya. Soal yang ke-6. Barisan bilangannya adalah 3, 9, 21. Kemudian ada 2 suku berikutnya yang ini yang ditanyakan. Kita coba menjumlahkannya. 3 tambah 6, 9. 3 kita tambah 6, 9. Kalau ini kita tambah 6 juga menjadi 15. Tidak sesuai. Sedangkan 9 biar menjadi nanti dia 21, kita butuh 12. Ada di sini angka 12. Sehingga nanti 21. 6 ke 12 ini tentu dikali 2. Berarti 21-nya ini kita coba 12 kali 2. 12 kali 2 itu 24. Sehingga jumlahnya menjadi 45. Jika di sini 45, 24-nya berarti kita kalikan juga dengan 2. Karena tadi ini 6-nya dikali 2, 12 kali 2 kita kali 2. Berarti di sini 48. Kita jumlahkan 45 ditambah dengan 48. Ini 13, 3, 8 berarti 93.
93. Untuk mengecek kebenar jawaban, bisa kita lakukan 48-nya kita kali 2, berarti 96. Kita jumlahkan, dapat 189. Berarti benarlah bilangannya berikutnya adalah 45 dan 93.